coaching di sekolah ibu di 102 Sleman. Apa Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar Ya, biasa. ya. Pagi cerah, kita memang sehat, alhamdulillah, segar. Dan saya fokus hari ini memang sengaja berkunjung sini. Spesial Pak ya? Iya, menyampaikan percakapan coaching SD ini. 102. Iya, 102 Sleman ini. Dalam percakapan kita hari ini, sebelumnya apa di awal ini yang perlu Ibu sampaikan? Ya, untuk pada saat ini yang ingin saya bahas dengan Bapak adalah kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, tentunya kan banyak ya Pak ya. Iya. Ada berbagai macam budaya positif yang ada di sekolah yang sudah kita kembangkan. Dari mulai menyambut siswa di depan gerbang Iya. setiap pagi oleh guru piket, dan juga budaya keagamaan yang religius dari semua aspek agama. Kebetulan SD 02 ini ada 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, dan itu kita terapkan juga di setiap hari Jumat. Jadi walaupun dia agama Kristen atau Hindu juga keagamaannya religius, untuk ketuhanan juga di hari Jumat. Dan juga untuk setiap kelas pengennya kami juga untuk budaya positif yang keyakinan kelas juga diterapkan oleh semua guru gitu. Tapi saat sekarang belum semua guru menerapkan budaya positif yang keyakinan kelas itu di kelasnya masing-masing. Jadi bukan sebuah seperti peraturan, tapi pengennya itu adalah keyakinan kelas yang diterapkan oleh siswa dan guru secara bersama-sama. Mungkin itu yang akan ditonjolkan, tapi saat sekarang itu belum 100% berjalan Pak. Oh iya. Jadi budaya positif yang telah berjalan sekarang itu seperti disampaikan Yudi, dari kegiatan pagi hari tadi sudah ya. Ya. Bagaimana gambarannya yang sensitif yang menyampaikan sesuai? Bisa Bu ceritakan? Ya. Awalnya gambaran pertama itu saya mengajak seluruh guru Pak untuk mengadakan penyambutan siswa. Jadi 5S itu tersampaikan gitu, dari menyambut siswa, bersalaman, menegur siswa, mengecek siswa gitu kan. Nah, budaya sopan santun nilai itu melihat siswa itu siap untuk proses dalam pembelajaran itu sudah disambut di awal saat pertama kali siswa menginjakkan kaki di sekolah. Alhamdulillah itu sudah berjalan oleh guru piket, karena itu guru piket yang memiliki tanggung jawab lebih cepat datangnya duluan daripada guru yang lain yang tidak piket. Di depan Ibu Ade sebagai kepala sekolah ingin mengembangkan penerapan budaya positif itu di sekolah ya? Iya. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi tentang keyakinan kelas. Iya betul. Keyakinan kelas yang telah berjalan saat ini seperti apa kondisinya Bu? Bisa tolong diceritakan? Kalau keyakinan kelas saat ini yang sudah dibuat oleh seluruh guru itu ada, tapi itu berdasarkan seperti peraturan gitu. Peraturan nggak boleh buang sampah, kelas harus bersih gitu kan, harus buat tugas PR, tapi itu tidak didasari oleh kemauan dari siswanya gitu, keyakinan kelas itu. Tapi ibaratnya sekarang keyakinan kelas itu ada, tapi sebuah peraturan gitu Pak, tapi tidak diyakini oleh siswa. Jadi pengennya saya, karena di SD ini belum ada satu guru penggeraknya gitu, jadi ilmu itu belum mereka dapat 100% gitu. Jadi mereka udah bikin keyakinan kelas, tapi seperti mendoktrin gitu, seperti peraturan. Nah, pengennya saya itu bukan seperti peraturan, tapi betul-betul siswa yang mencetuskan dan meyakini bahwa mereka siap untuk disiplin gitu Pak. Mereka siap untuk taat terhadap peraturan, tapi dasar dari hati siswanya, bukan di hati gurunya. Nah, konsep inilah yang akan dikembangkan gitu, tapi belum 100% berjalan. Kalau bisa kita rumuskan dari tujuan yang kita fokuskan dalam percakapan ini adalah tentang keyakinan kelas. Nah, seperti apa rumusannya yang bisa Ibu ungkapkan? Ya, keyakinan kelas itu kan biasanya guru hanya menstimulus siswa Pak ya. Anak-anak apa sih supaya kelas kita supaya bersih, nyaman gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, jadi siswa akan menjawab, harapan saya
akan menjawab, kita nggak boleh buang sampah sembarangan Bu, gitu kan. Atau kita biar nggak telat masuk sekolah, masuk kelas itu jam berapa gitu kan. Nah itu bukan gurunya gitu pengennya gitu, tapi siswanya penuh kesadaran, oh datang ke sekolah itu masuk kelas wajib jam 7 gitu kan. Nah, berdasarkan kesepakatan itu siswa bisa lebih disiplin, tapi tidak membebani gitu perasaannya. Jadi konsep-konsep inilah yang perlu diajarkan kepada guru juga, itu betul-betul membuat suatu keyakinan kelas itu bersama siswa arahnya betul gitu, bukan seperti peraturan yang mengekang, tapi berdasarkan kesadaran siswanya. Nah konsep inilah yang mau dikembangkan supaya betul gurunya saat menyampaikan dan membuat keyakinan kelas ini berdasarkan keinginan dan kemauan siswa dan disadari. Oke Bu, jadi dari apa yang Mbak Ibu sampaikan mengenai naik kelas tadi, fokusnya pada hari ini bahwa Ibu ingin ke depan itu guru masing-masing kelas itu memiliki keyakinan kelas, itu perumusannya benar-benar melibatkan sendiri. Iya betul. Nah begitu kan, sehingga keyakinan kelas itu yang milik mereka bersama. Iya. Gitu. Jadi bagaimana Bu itu kalimat yang singkat padatnya dari tujuan itu bisa Ibu rumuskan? Ya kalimat lebih singkat dan padatnya bahwa keyakinan kelas itu diterapkan dan didasari dan disadari oleh semua siswa gitu. Dan oleh guru itu bukan peraturan tapi keyakinan bersama. Jadi siswanya bisa sadar apabila dia tidak melakukan itu, mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan gitu Pak. Bukan seperti sanksi. Kalau seperti sanksi kan kalau misalnya buang sampah tidak pada tempatnya mungkin harus ngambil atau memberi uang sampah gitu. Bukan seperti itu, mungkin dia sadari kalau dia buang sampah 1 maka dia harus mengambil sampah 10 gitu, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi mereka nggak merasa siswa ini terbebani gitu Pak. Seperti program kayak Lisa lihat sampah ambil gitu kan. Kalau mereka buang sampah di kelasnya, berarti mereka harus mengambil 10 sampah gitu. Bukannya mereka buang sampah tapi disanksi harus bayar uang 5.000 atau 1.000 gitu kan. Tapi betul-betul keyakinan kelas ini disepakati bersama. Ya Bu, izin kalau boleh saya bisa mengulangi apa yang Ibu ungkapkan tadi, bahwa dengan program ini bertujuan agar guru dan siswa merumuskan dan memiliki kesempatan kelas, ya kan, dengan melibatkan siswa sangat aktif. Iya betul. Nah, itu kan. Nah, baik, itu fokus kita pada kesempatan gerakan ini. Di gerakan berfokus, bagaimana yang diungkapkan tadi adalah bagaimana nanti di 112 rumah ini guru dan siswa itu merumuskan dan memiliki kesepakatan kelas yang perumusannya melibatkan siswa secara aktif. Betul. Nah, baik Bu. Jadi kondisi saat ini seperti apa kesepakatan kelas yang sudah ada? Kalau saya lihat berdasarkan observasi kepada guru-guru dan kelas-kelas, itu kesepakatan kelasnya masih sistem peraturan gitu, peraturan yang harus mereka lakukan, siswa lakukan, tapi bukan berdasarkan betul-betul siswa menyadari kesepakatan itu. Jadi karena belum merasa itu adalah kesepakatan bersama, jadi buang sampah sembarangan pun masih ada gitu, yang telat di sekolah masih ada gitu. Nah, kalau mereka meyakini kesepakatan kelas itu, otomatis buang sampah itu nggak ada lagi gitu kan. Lalu menurut Ibu bagaimana idealnya guru itu bersama siswa merumuskan kesepakatan kelasnya? Idealnya itu secara bersama-sama mengajak siswa untuk bukan kita bikin peraturan seperti ini nih anak-anak, bukan seperti itu, tapi sebaiknya beri kayak rangsangan kelas kita ini kotor anak-anak gitu kan, sebaiknya supaya kelas kita bersih apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah otomatis kan anak-anak bilang harus disapu Bu gitu kan, harus bersih, sampahnya harus diambil. Makanya guru langsung mencatat supaya kelas bersih, maka anak-anak
dia akan mengambil 10 sampah, apabila satu sampah maka 10 sampah, dan itu juga diyakini oleh anak-anak gitu. Kalau misalnya kalian buang sampahnya satu nih gitu kan, supaya kelas kita bersih dari satu ini, kira-kira kesepakatan anak-anak secara bersama apa yang kita lakukan. Si A misalnya buang sampah satu, apa yang harus kita lakukan supaya dia nggak buang sampah lagi gitu kan. Maka diberikan mungkin stimulusnya, dia akan mengambil beberapa sampah lagi daripada buang sampahnya satu lagi. Pengennya seperti itu Pak. Kalau kita lihat, ibu lihat sendiri, ibu amati kan keadaan kepatuhan kelas yang ada sekarang itu, kalau kita pakai rentang misalnya 1 sampai 10 Ya. nah kondisi saat ini di sekolah kita ini, sekolah 125 ini, kepatuhan kelas itu pada rentang berapa? Masih di posisi 6. Posisi 6? Ya. Oh, jadi kalau kita rentang 1 sampai 10 ya, jadi posisi 6 ya. Harapan nanti ibu maunya sampai ke rentang berapa nanti? Ya, saya pengennya sempurna Pak. Angka 10 gitu sempurna. Targetnya gitu, maunya itu target sempurna. Untuk mencapai rentang 10 yang ibu harapkan itu, nah tentu ada proses. Iya. Menurut ibu, proses seperti apa yang ingin ibu jalani bersama guru-guru siswa di sekolah ini? Pertama saya mengajak ke gurunya dulu Pak, memberi ilmu kepada gurunya dan pemahaman kepada gurunya bahwa konsep keyakinan kelas dengan kurikulum merdeka ini bahwa versinya beda dengan sebuah peraturan. Bagaimana caranya gurunya betul-betul bisa membuat siswa menyampaikan keyakinan kelas itu gitu. Tapi bukan gurunya yang menyampaikan kalian harus begini-begini gitu. Tinggal lagi saya ingin mengaktifkan juga di Kombel, bagaimana sih menjadi guru bisa membuat keyakinan kelas itu yang baik berdasarkan disepakati oleh siswa dan disadari oleh siswa gitu, caranya. Jadi ibaratnya kalau misalnya gurunya udah pandai cara menyampaikan kepada siswa, siswanya juga tidak merasa itu adalah sebuah peraturan yang mengekang gitu kan, dan itu pengennya juga diyakini oleh semua siswa. Tapi kalau udah diyakini semua, keyakinan kelas itu nggak ada lagi siswa yang buang sampah, nggak ada siswa yang terlambat datang gitu kan, nggak ada lagi siswa yang berkata-kata kasar, atau nggak ada siswa lagi yang ngebully temannya di kelas gitu. Itu berdasarkan pengennya ya. Jadi bagaimana caranya nilai kasih sayang, humanis di kelas gitu, ilmu itu yang pengen saya tularkan dulu kepada guru-guru gitu Pak. Nanti baru eksekusi penerapan gurunya di kelas masing-masing. Setelah itu juga saya review gitu, ternyata kegiatan kesepakatan kelas di setiap kelas itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya belum baik, mungkin ada supervisi akademik lagi kepada guru tersebut gitu. Kenapa tidak bisa berjalan gitu? Karena kan kita lihat di kelasnya masing-masing. Kalau misalnya kelasnya masih ada sampah, otomatis kesepakatan kelas itu tidak berjalan gitu kan secara baik. By stepnya banyak gitu kan, itu pada gurunya. Pada siswanya ada seperti kayak sosialisasi bahwa mereka meyakini kesepakatan kelas itu dan melaksanakannya dan melakukannya tanpa merasa terbebani. Jadi suasana datang ke sekolah pun asik gitu, nyaman gitu, membuat siswa lebih nyaman. Itu kan lebih bisa termotivasi dalam proses belajarnya di kelas. Tentunya tahapnya step by step. Oke. Jadi dari yang ibu sampaikan tadi kan, tentu ibu Ade telah melihat kondisi guru, siswanya, lingkungannya. Nah, kalau menurut analisa ibu Ade sendiri, untuk menerapkan kebijakan kelas yang benar-benar melibatkan siswa secara aktif itu, kekuatan potensi yang ada seperti apa Pak? Kalau untuk potensi banyak Pak ya. Di siswa itu kalau di SD sini siswanya tidak terlalu sulit diatur, bahwa siswa di sini alhamdulillah potensinya ada, mudah, apa yang disampaikan itu mudah mereka mengikuti gitu kan.
dengan si siswa itu alhamdulillah sini siswanya baik karena digali aja lagi. Nah untuk di gurunya alhamdulillah juga di sini memang ya guru yang mengikuti guru penggerak ini belum ada di sini, satupun belum ada. Namun mereka antusias untuk belajar walaupun di usia sudah lanjut, sudah banyak yang mau pensiun, mereka siap untuk belajar. Lagi bagaimana cara betul-betul mereka sudah paham akan dapat konsep pemahaman tentang kesepakatan kelas, bagaimana cara membentuknya, dengan menggali lagi sudah dilaksanakan apa belum nanti gitu. Dan bahkan yang seperti guru yang udah mau pensiun itu justru lebih aktif daripada yang muda gitu, untuk lebih melek gitu. Oh ini ada kayak kegiatan P5, dia udah terjun melakukannya gitu. Padahal guru yang lain belum gitu. Padahal dia usianya udah mau pensiun tahun depan. Jadi apresiasi sekali di sini walaupun udah lanjut, udah mau dekat masa pensiun, mereka siap belajar. Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sering saya sampaikan, bahwa usia sudah lanjut tidak berhenti belajar, tetap belajar sepanjang hayat gitu. Dan makanya di sini ilmu-ilmu itu yang perlu dikasih terus Pak, yang baru dari mereka. Tadi Ibu Ade sudah mengungkapkan ya potensi yang mendukung ya dari sisi siswa, dari sisi guru. Tentu kan Ibu Ade juga mengamati Maisa, mungkin di samping daya dukung yang baik, tentu mungkin ada juga terpikir oleh Ibu, adakah hambatannya? Kalau dilihat segi yang kemungkinan menjadi penghambat dari rencana dalam melakukan program kelas yang melibatkan siswa ini, apa yang bisa Ibu ungkapkan dan Ibu rasakan yang Ibu bisa ini bisa menjadi faktor penghambat? Kalau menjadi faktor penghambatnya bisa dikatakan bahwa tergantung pada diri guru itu masing-masing. Berarti kalau misalnya ilmu ini sudah disampaikan, nanti apakah semua guru itu bergerak ya untuk menerapkan kesepakatan kelas ini sesuai dengan apa ilmu kesepakatan kelas ini yang sebenarnya gitu. Karena kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kesepakatan kelas di setiap kelas. Tapi juga saya pengennya bukan sekedar guru kelas aja yang membuat kesepakatan kelas, tapi seperti guru mapel pun juga ada. Tapi kesepakatan siap belajar gitu kan, siap belajar di mapel guru masing-masing. Nah, hambatannya ini mungkin di IT juga Pak. Di IT kan otomatis nanti kan dituliskan. Saya pengennya itu kesepakatan kelas ditulis secara menarik gitu Pak, bukan berdasarkan hitam di atas putih seperti tempelan aja, tapi dibikin secara indah. Kesepakatan kelas itu saat anak membaca, oh kesepakatan kelas kita misalnya ada foto-foto gurunya gitu. Jadi memicu untuk gurunya untuk kreatif, inovasi dalam membuat kesepakatan kelas berdasarkan poster-poster apa gitu Pak. Jadi pas siswa melihat, oh kesepakatan kelas kita cantik gitu, bagus gitu, menarik gitu, jadi dia mungkin si siswa lebih terangsang lagi, terstimulus lagi. Oh ternyata kesepakatan kelas yang kita bikin secara bersama-sama itu indah loh, ditempel di sini. Mungkin ada foto kita, ada apa gitu kata dia. Jadi dengan hasil kesepakatan kelas yang menarik itulah bisa membuat juga siswa terpacu untuk betul-betul menerapkan, bukan sekedar ditulis di papan tulis gitu kan, suruh anak-anak nulis bawa pulang, enggak gitu. Jadi memicu untuk IT gurunya lagi. Kalau misalnya di ini kan di Canva kan itu dibikin secara menarik, ada foto-foto anak yang saya lihat di kelas-kelas percontohan yang lain kan itu menarik gitu kan. Kalau misalnya ditulis di kertas hanya ditempel, kayaknya kurang menarik gitu. Jadi untuk memicu kreativitas gurunya itu bikin kesepakatan kelas menggunakan IT yang secara menarik betul-betul, ada foto anak, ada tulisan, ada apa gitu kan. Bisa yang juga saya lihat mungkin ada poster gurunya didampingi anak-anak, mungkin baru ditulis di bawahnya kesepakatan kelasnya. Mungkin kesepakatan kelasnya bukan ditulis
satu apa, dua apa, tapi mungkin di dalam bentuk ada buah apa gitu kan, di dalam pas saat dibuka itu ada kesepakatan kelasnya gitu kan. Jadi kalau misalnya itu menarik kesepakatan kelasnya, mereka otomatis sering membaca gitu, ini cantik gitu kan. Otomatis mereka buka, mereka baca, dan mereka lakukan gitu. Kalau hanya kayak tempelan kertas kayaknya kurang menarik gitu. Juga memicu keindahan kelas juga kalau misalnya kesepakatan kelas itu ditempel secara menarik gitu. Bukannya malah membuat kelas itu makin ditempel banyak tempelan gitu, tapi justru dengan tempelan-tempelan kesepakatan kelas itu membuat suasana kelasnya menjadi semakin menarik gitu. Justru yang saya lihat di sekolah penggerak kesepakatan kelas itu dulu gede di kayak poster di belakang, ada gambar gurunya, siswanya, poin apa, dan ditulis kami berada di dunia apa gitu kan. Kesepakatan kelas kami ini. Jadi pas seluruh siswa atau yang lain datang melihat, oh cantik ya gitu, kreatif gurunya bikin kesepakatan kelasnya gitu, bukan hanya tempelan biasa gitu. Dan memicu nilai kreativitas gurunya ini yang terkala ke IT ini agak sulit itu tantangannya. Jadi dari harapan yang Ibu ungkapkan tadi ya, jadi diharapkan bahwa kelas itu guru siswa itu memiliki kesepakatan kelas yang menyenangkan mereka, betul. menyenangkan melihat, membaca, bahkan menerapkannya nanti itu ya Bu. Tadi Ibu telah mengungkapkan hambatannya di IT guru. Nah, kalau Ibu hitung-hitung, tetapkan dari berapa jumlah guru sekarang itu, berapa guru yang IT-nya masih kurang, yang berapa guru yang sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dalam perumusan dan penerapan dari kesepakatan kelas ini. 50% Pak, 50% bisa, 50% enggak. Gitu. Jadi 50% yang enggak bisa IT ini yang harus ditingkatkan lagi. Tapi juga yang sudah bisa IT, tapi mereka tidak mau melakukan, ini juga sulit juga gitu. Mereka bisa IT, tapi nilai kreativitasnya nggak ada gitu, inovasi gurunya nggak ada. Itu perlu juga dibangkitkan juga gitu Pak. Bukan sekedar membuat kesepakatan kelas yang ditempel, tapi betul-betul kesempatan kelas itu dibuat dengan sekreatif mungkin gitu, bisa memicu anak itu betul-betul mau menerapkan itu dengan kreativitas diri yang ada. Ya, berarti dari guru yang sudah IT-nya sudah cukup juga, berarti Ibu ada juga yang perlu Ibu kembangkan kan? Ya, ya seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu juga berharap guru yang sudah IT-nya yang lumayan tadi, yang kategori mencukup standar itu, bisa potensinya benar-benar diterapkan ya. Bukan dipendamnya saja ya. Bukan sekedar bisa aja. Nah, bisa, tapi benar-benar diterapkan. Gitu. Untuk mengatasi hambatan tadi, itu Ibu telah berpikir dan berencana apa yang mau dilakukan dalam hal mengatasi hambatan dari sisi guru tadi ya. Silakan, bagaimana Bu? Silakan diceritakan. Memang sekarang belum mulai di kegiatan kombel di komunitas, kegiatan workshop atau IHT gitu. Memang kita udah planning di semester 2 ini workshop atau IHT untuk terkendala masalah teknis, masalah IT atau nilai kreativitas orang. Ini bakalan kita lakukan di sini Pak, pembimbingannya gitu. Bisa juga kita nanti memanggil narasumber juga yang berkompeten gitu, bagaimana sih guru itu memiliki inovasi yang baik gitu dan menggunakan IT yang secara modern itu betul-betul mereka bisa kuasai dan bisa mereka lakukan gitu. Memang udah kita planning dan rancang di semester 2 ini kegiatan itu. Aspek-aspek mana aja yang menjadi kalau di penggerak itu kan ada modal dan aset gitu kan Pak. Saat sekarang aset kita itu adalah menjadi kelemahan, tapi the next ke depan itu bukan kelemahan, tapi itu adalah sebuah kelebihan gitu. Kalau sekarang kan kelemahannya adalah IT-nya gitu. Tapi setelah dilakukan IHT atau workshop,
ini bukan menjadi suatu kelemahan lagi, merupakan aset ke depannya untuk jadi kelebihan gitu Pak. Oke. Jadi baik, tadi Ibu temukan nanti Ibu akan berusaha langkah-langkah mengolah dari hambatan yang terjadi tadi, akan memandangnya sebagai nanti jadi potensi yang bisa dikembangkan, bisa dikembangkan sehingga bukan fokus masalahnya Ibu harapkannya. Nah, pada Ibu sudah fokus pada mengembangkan aset yang ada sehingga menjadi potensi yang baik dan berkembang di kemudian hari. Baik Ibu, Adik, tadi kita telah berdiskusi dari awal dari fokus tujuannya, terus kita membicarakan kondisi dan hambatan dan harapan ke depan. Lalu untuk mewujudkan itu tentu memerlukan langkah-langkah. Ya. Apa langkah-langkah yang ingin Ibu Adik tempuh dalam mencapai tujuan yang telah sepakati tadi, sehingga tujuan yang Ibu harapkan, rumuskan tadi, yang tadi dapat tercapai maksimal. Pertama mungkin saya ngajak guru-gurunya Pak untuk bagaimana pemahaman guru ini terbuka gitu, apalagi ini adalah perdana sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka semua kelas gitu kan. Otomatis cara pandang mindset, pola pikir semua guru itu kita rubah biar menjadi satu pandangan supaya apapun yang ada di dalam isinya kurikulum merdeka ini bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah budaya positif dan kesepakatan kelas ini gitu. Saat mengajak guru-guru yang pertama, setelah itu udah memetakan di mana kelemahan dan kekurangan guru-guru itu, makanya saya membuat konsep di Kombel itu adalah IHT atau workshop gitu, dan memanggil narasumber yang ahli di bidangnya gitu, untuk supaya guru-guru betul-betul mendapatkan materi yang sesuai dengan apa kebutuhan gurunya. Yang berikutnya juga mengajak para siswanya betul-betul mau dan terbuka dan bukan berdasarkan keterpaksaan, bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu mereka bisa nikmati gitu dengan baik tanpa ada paksaan gitu, jadi tetap nyaman gitu. Dan juga setelah ada berhubungan dengan guru, siswa, dan kebetulan di semua kelas kita udah ada paguyuban kelas Pak, dari wali ya. Paguyuban wali wali siswa. Dan itu sudah ada ketuanya, sekretaris dan bendahara, sudah ada header. Jadi kita mengajak secara bersama-sama juga mencintai budaya positif yang ada gitu di sekolah ini dan mendukung dan mensupport anak-anaknya gitu. Kalau misalnya sekolah membuat budaya positif yang ada tapi tidak dilakukan pembiasaan di rumah, itu percuma juga gitu Pak. Budaya positif di sekolah ada, diterapkan di rumah, jadi menjadi suatu budaya untuk diri anak itu dalam kehidupan sehari-hari, dan otomatis yang hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita gitu itu bisa terhapus, seperti anak membuli ke teman-temannya gitu kan. Kalau misalnya di sekolah sudah diterapkan itu tanpa pembulian, otomatis kan di rumah juga nggak ada gitu. Jadi menjadi tertanam pada diri. Dan juga kami udah bermitra juga dengan komite, pastinya udah kepala desa juga sudah. Jadi kegiatan-kegiatan hal positif yang ada di sekolah kita sampaikan kepada mitra kita gitu. Dan untuk langkah-langkah yang telah Ibu ungkapkan tadi kan, tentu melalui proses Betul. Nah, menurut rancangan yang Ibu rancang itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mengerjakan itu? Kalau untuk waktunya bisa secepat mungkin, itu semester 2 ini memang udah di planning kan Pak, udah mau mulai di bulan September ini nanti untuk kegiatannya. Kalau mengajak guru udah gitu kan, beratnya itu betul-betul memanggil narasumber, itu membuka cara pandang guru gitu kan. Ini insya Allah bulan September. Tapi the next akhir penilaian dan review akhir semester ini ya insya Allah kelar gitu, bahwa betul-betul diterapkan pada guru dan siswa gitu.
maksud ibu nanti setelah rangkaian berakhir nanti Ya. setiap kelas sudah memiliki kesempatan kelas Ya, betul. yang tertempel di kelas Ya. dan mereka terlibat Betul. siswa itu dan mereka memahami dan menyadari Betul. untuk menerapkannya dalam keseharian mereka di sekolah. Ya. Tadi saya juga mendengar ibu memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Iya. Ya. Ya. Jadi untuk itu nanti seperti apa langkah konkretnya yang ibu lakukan agar dukungan dari orang tua itu bisa terlaksana? Kemarin kebetulan kalau untuk yang sama orang tua, Iya. kita sudah berdiskusi bersama. Iya. Kebetulan di saat pembentukan paguyuban itu Pak. Nah, saat itu saya sampaikan dan mengajak partisipasi aktif wali murid gitu untuk kemajuan sekolah ini, apapun hal-hal positif yang kita kembangkan gitu, dan mohon dukungannya gitu. Alhamdulillah untuk kemarin itu perayaan dekorasi kelas untuk perayaan 17 Agustus justru peran aktif dari wali muridnya dan seluruh pengurus paguyubannya itu terlihat gitu. Karena bukan sekedar siswanya aja ikut menghias, justru wali muridnya ikut membantu gitu Pak. Jadi budaya gotong royong hal-hal positif yang ada sekolah ini yang kita kembangkan gitu. Alhamdulillah saat penyampaian tersebut wali murid itu mensupport dan mendukung penuh Pak apapun kebijakan dan program sekolah itu yang disampaikan oleh seluruh wali murid. Tinggal lagi eksekusi lebih otomatis kan pertemuannya kan nggak sekali kan Pak. Kemarin udah disampaikan itu kan kegiatan hal positif budaya positif yang ada di sekolah kita dan kita bentuk hal positif itu kan awalnya tidak punya paguyuban kelas dari wali murid dan kita bentuk saat ini sudah ada, dan selanjutnya bukan sekali pertemuan tapi ada the next silaturahmi, kedekatan lagi, penyampaian lagi kepada mereka. Jadi bukan sekali datang dapat materi habis itu pulang, enggak, tapi ada pertemuan selanjutnya gitu. Kalau kayak kemarin kan udah dipanggil lagi, kita pembentukan kemarin itu di Juli gitu kan, pembentukan paguyuban itu di Juli. Agustus mereka sudah menunjukkan peran aktifnya saat kita masih kelas kan, pindahan kelas otomatis kan membuat kelas ini menjadi lebih nyaman gitu kan Pak. Nah setelah nanti ada lagi pertemuan lagi, pengennya gitu kan kedekatan lagi bahwa kita bikin program apa gitu. Kalau kemarin kita rancang sama Bapak Kepala Desa, kebetulan mitra kita untuk kemajuan sekolah ini, mereka mensupport untuk pembentukan lapangan bola voli, tapi justru disupport oleh kadesnya gitu, siap berperan gitu ya. Karena kita lihat bahwa di halaman itu masih ada yang becek gitu, pengennya nanti di semen berdasarkan gotong royong, budaya gotong royongnya yang kita angkat gitu. Itu kan adalah hal budaya positif juga yang baik untuk sekolah gitu, berbaur dan berkomunikasi, berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi saya menangkap dari apa yang disampaikan di tadi itu bahwa daya dukung dari masyarakat, dari aparat desa, dan orang tua sudah baik, sudah baik, terlihat dari apa yang diungkapkan mulai dari kegiatan bulan Juli sampai ke paguyuban, begitu Bu ya? Dalam hal proses dalam melaksanakan merumus sekolah nanti, bagaimana langkah yang dilalui oleh guru dan siswa? Bisa Ibu ungkapkan menurut gambaran yang Ibu harapkan dari langkah-langkah prosesnya ya. Pertama mungkin yang saya dekati guru dan siswanya dulu ya Pak ya. Guru dan siswanya, memberikan pemahaman pada guru dan siswanya. Setelah itu melihat gitu, mengobservasi apakah ilmu yang sudah didapat oleh guru dan siswa ini betul-betul dijalankan gitu Pak, atau tidak gitu kan. Pengennya saya nanti ilmu yang didapat oleh guru dan siswa
gurunya termasuk sadar dan siswanya juga gitu, untuk melakukan betul-betul menerapkan budaya positif kesehatan kelas ini gitu, tanpa paksaan tapi justru kesadaran diri. Jadi maksud ibu kalau itu ibu nanti akan monitoring Ya. khususnya itu ya, Ya. monitoring proses di kelas-kelas itu. Ya. Nah, karena ibu ingin meyakinkan proses itu berjalan sesuai yang ibu harapkan. Ya. Jadi kalau bisa ibu ulang dari langkah-langkah awal sampai terciptanya atau adanya kekuatan kelas pada proses akhir tadi, nah, bisa ibu ulangi agar lebih tergambar. Awalnya saya berkomunikasi kepada guru, mengajak seluruh guru untuk melakukan kesepakatan kelas ini di kelas masing-masing. Yang kedua, memberikan juga pemahaman kepada guru berupa ilmu gitu, ilmu tentang kesepakatan kelas itu seperti apa sebaiknya dilakukan, sehingga bukan memicu peraturan, tapi guru ini bisa menyampaikan dan menyadarkan si muridnya bahwa kesepakatan kelas ini disepakati dan dilakukan tanpa paksaan gitu, tapi lebih kesadaran diri, dan juga membuat suatu pemetaan yang mana guru yang IT-nya kurang sama yang sudah, namun diberi ilmu lagi bagaimana menjadi guru yang kreatif dalam membentuk suatu kesepakatan kelas ini dibuat secara menarik gitu, menggunakan teknologi gitu. Nah, setelah mereka mendapatkan ilmu tersebut, mereview lagi apakah guru-guru tersebut sudah membuatnya atau belum. Jadi cross check, supervisi setiap kelas gitu, sudah dibuat atau belum, atau sudah dibuat tapi tidak menarik gitu. Jadi reviewnya pengennya guru-guru itu membuat bersama siswanya kalau bisa Pak gitu. Jadi ada peran siswa juga membuat itu kan, kesepakatan kelas mereka, bahwa itu bukan sekedar ditampilkan seperti tapi dibikin secara menarik sehingga memicu, membuat kesadaran diri siswa dan selalu ingat dengan kesepakatan kelas itu. Apabila itu hanya kertas yang ditempel, saya rasa itu kurang menarik gitu. Tapi kalau dibuat secantik mungkin, insya Allah setiap dipandang akan memicu orang termotivasi untuk melakukannya. Yang berikutnya, saya juga mengajak siswanya untuk betul-betul menerapkan dan melakukan kesepakatan kelas itu tanpa paksaan, justru mengarah ke humanis, lebih bahagia yang melakukan itu tanpa paksaan. Dan juga mengajak seluruh wali murid ya, bahwa kesepakatan kelas yang ada itu menjadi budaya yang anak-anak mereka lakukan, jadi baik di sekolah maupun di rumah gitu. Jadi sehingga kita harapkan terciptanya siswa yang punya profil Pancasila gitu, yang baik gitu Pak, nilai-nilai etikanya juga baik gitu. Apabila kita membiasakan budaya-budaya positif yang ada gitu. Jadi bukan hanya murid-murid ini belajar di sekolah mendapatkan budaya positif tersebut, tapi di rumahnya pun dilakukan gitu. Karena kan kalau waktu murid kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Karena itu membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga diketahui oleh seluruh pengurus paguyuban, komite, kepala desa, gitu Pak, sebagai mitra kita, dan mereka juga berkomitmen mendukung kegiatan-kegiatan hal positif tersebut. Seperti di sini kan, alhamdulillah lapangan SD ini dimanfaatkan oleh bukan sekedar sekolah aja, tapi masyarakat sekitar juga, yang mana kita punya budaya positif nih, tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Saat masyarakat datang ke sekolah kita, pengennya masyarakat tersebut juga membiasakan, oh ternyata di sekolah baru buang sampah gitu kan gitu. Kalau siswanya sudah menerapkan budaya positif, kalau masyarakat yang datang ke sini justru tidak menerapkan budaya positif, lingkungan sekolahnya juga percuma gitu untuk bersih gitu kan. Karena kan lapangan kita dimanfaatkan ke setiap sore untuk latihan dan voli gitu. Jadi kan pengennya gurunya sudah memiliki budaya positif yang baik, siswanya memiliki budaya positif yang baik, masyarakat ini juga pengennya juga seperti itu. Jadi sejalan, kita saling berkolaborasi. Jadi
Jadi dari beberapa langkah yang akan Ibu Ade laksanakan mungkin bersama guru, ada bersama orang tua atau siswa tadi. Nah, kalau dibuat lebih detail mungkin bisa diungkapkan langkah ini di bulan berapa, minggu berapa, nanti finishnya tentu pada akhir semester dan bilang semester sudah jadi sudah tercapai tujuan yang diharapkan dari didikan kita tadi. Kalau untuk pemahaman dan memberikan materi kepada guru ilmunya itu di bulan September ini Pak. Di bulan September ini kita buka dulu cara pandang gurunya supaya satu mindset sama gitu kan. Itu di bulan September. Setelah itu termasuk gurunya membuat nanti di bulan September ini kepada siswanya gitu. Setelah itu bulan Oktober nanti di cross check lagi apakah sudah dilakukan atau belum oleh semua guru gitu kan di kelas masing-masing. Kalau misalnya sudah dibikin, sudah ditempel, kita lihat itu menarik atau tidak gitu kan, dan sudah dilakukan atau tidak. Nah, di bulan Oktober juga kita lakukan bahwa menyadarkan semua siswa bahwa kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing itu bukan sebuah intimidasi atau kekangan ya atau sebuah tekanan batin, tapi justru menyadarkan siswa bahwa kesepakatan kelas itu dapat mereka lakukan dengan senang hati di bulan Oktober. Dan juga lanjut di bulan November mungkin ada komunikasi lagi dengan orang tua, mengajak seluruh orang tua untuk betul-betul menerapkan di lingkungannya, di rumahnya. Kalau di sekolah dia nggak buang sampah, di rumah juga nggak buang sampah gitu sembarangan. Membiasakan hal itu. Dan the next di akhir bulan Desember kita review secara bersama-sama, baik dengan oleh guru, kita memberi nilai gitu. Nilai berapa sih kesepakatan kelas tahun semester ini berjalan baik atau tidak gitu. Apa yang harus the next diperbaiki di semester 2 gitu. Baik Ibu Ade, kita telah di penghujung percakapan kita. Jadi dari percakapan kali ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini bisa Ibu umumkan dari percakapan kita. Alhamdulillah, terima kasih juga atas bimbingan Bapak. Sehingga dalam proses penerapan budaya positif kesepakatan kelas ini saya justru lebih bisa menganalisis apa yang harus saya lakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan hal-hal positif apa yang harus saya lakukan the next ke depannya gitu. Otomatis juga melihat menyadarkan saya tentunya tadi yang berdasarkan apa yang Bapak sampaikan bahwa bukan sekedar dilakukan gitu kan, tapi juga dilihat berapa kesiapan si gurunya gitu kan, berdasarkan pemetaan angka tadi bahwa nilai IT-nya untuk guru ini adalah 50-50, setengah-setengah, setengah yang bisa IT, setengah yang tidak gitu. Bagaimana menimbulkan sebuah kelemahan ini yang tidak bisa tadi menjadi suatu kelebihan, tentunya ada satu proses nanti gitu. Makanya nilai proses ini makanya saya sadari tadi bukan hanya menyampaikan saja, tapi guru ini betul-betul butuh ilmunya gitu lah. Nah, sehingga terpikirkanlah tadi tercetuskan harus ada yang ngebimbing mereka gitu supaya yang tidak bisa tadi menjadi bisa gitu. Dan justru yang sudah bisa bagaimana betul-betul dilakukan tapi memiliki nilai kreatif dan inovasi dari guru tersebut. Terima kasih tentunya dari hasil percakapan ini saya banyak belajar dan akhirnya sadar apa yang harus dilakukan nantinya. Terima kasih. Jadi pada saat ini Ibu sudah siap memulai ya Bu, pada sesuai dengan langkah-langkah dan jadwal yang telah Ibu ungkapkan tadi. Di bulan September startnya, nanti memulai. Ya, saya juga berharap nanti itu sukses, jalan dengan baik. Nanti mungkin bulan Oktober juga saya minta dikabar progresnya. Ya, siap Pak. Syukur-syukur nanti harapan saya juga berhasil maksimal sesuai dengan harapan. Amin. Jadi sekolah SD 102 Seluma ini di akhir semester nanti seluruhnya
telah memiliki kesepakatan kelas yang benar-benar sesuai prosedur, Ya. di mana penyusunan dan pembuatannya itu guru dan siswa itu benar-benar terlibat secara aktif dan mereka memiliki, begitu kan? Ya. Dan menerapkan secara sadar. Itu harapan yang diungkapkan, gitu Bu. Ya, Ya. ya silakan. Terima kasih, senang saya bisa bertemu dan melakukan percakapan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengapai saya dengan progres yang Siap. baik dan membanggakan. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas berikutnya Ibu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.